Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi balaghana awwala suhuris sanatil hijriyah syahrul muharram wa ja'alahu minal ashhuril hurum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul afadil, para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pimpinan-pimpinan organisasi keagamaan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semuanya yang kami muliakan dan kami taatimi. Kepada Bapak Kepala Desa yang kami muliakan, yang kalau kita dengarkan sambutannya tadi, Pak Kepala Desa maupun Bapak RT, itu daging semua gitu ya, mentes banget, dan harus kita ingat-ingat semuanya untuk bekal kita menghadapi tahun baru 1447 Hijriah. Para adik-adik remaja yang kami muliakan, ibu-ibu, halo ibu, semangat nggih? Ibu-ibu yang sudah rela meninggalkan drakor, yang sudah nggak main status-status 1 jam ke depan ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kalau bersyukur Pak Kades, kalau tidak salah dulu saya pernah isi di sini juga ya, 3 bulanan itu, berarti ini artinya istiqomah. Kalau kelingan kali ngendikanipun Kanjeng Nabi, ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qol. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah adwamuha, yang istiqomah, yang langgeng, yang berkesinambungan, yang terus menerus walaupun sedikit. Jadi ngajinya kita nggak usah lama-lama, tapi terus menerus setiap 3 bulan sekali. Alhamdulillah, itu amal yang sedikit tapi istiqomah, itu lebih disukai Allah. Baca Quran 1 hari 1 lembar itu lebih baik daripada baca Quran sekali duduk 3 juz tapi 6 bulan nggak baca lagi. Sedekah 2.000 rupiah setiap Jumat itu lebih bagus daripada sedekah langsung 100.000 tapi setahun nggak sedekah lagi gitu ya. Jadi itu istiqomah luar biasa. Dan mudah-mudahan harapan Pak RT tadi, harapan Pak Kepala Desa, pengajian tribulanan ini mudah-mudahan juga istiqomah sampai anak cucu kita. Amin Allahumma amin Allahumma. Ibu bapak yang saya muliakan, semoga semangatnya kita ngaji pada malam hari ini menjadi wasilah kula panjenengan tansah pikantuk atau tansah diberkahi lan dirahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kula panjenengan dipun paringi sehat lahir batin, diparingi umur ingkang panjang barokah, diparingi jembaring rezeki kanthi halal kathah manfaat lan barokah. Anak cucu kula panjenengan dipun paringi sholih-sholihah, pungkasane nginjang, muga kula panjenengan dipun kersakake kali Gusti Allah pungkasan ingkang husnul khotimah. Amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu, ini ngajinya kalau suasananya kayak gini itu kita ngaji ala sersan, serius tapi santai, setuju? Nah, ngaji ini santai mohon nggih, tapi serius. Ibu bapak ingkang kula muliakan, sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia teladan,
manusia yang hari-harinya itu senantiasa mikir ke awake kula panjenengan kersane umatnya itu terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surga yang selama-lamanya. Alhamdulillah. Muga-muga di tahun 1447 ini kulan panjenengan wajib ngata-ngatake mau sholawat. Setuju? Ngata-ngatake mau sholawat Bapak. Sholawat itu tidak harus pakai robana, tidak harus dilakukan. Pokoknya dilakukan juga boleh, tidak dilakukan juga boleh. Yang jelas kita harus memperbanyak baca sholawat. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Kades, nanti yang sangat kita harapkan adalah memperoleh syafaatnya. Syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebaik-baik nikmat nanti di akhirat, Bapak Ibu. Ketika kita sudah dapat syafaat, nanti kita di akhirat selamat, kemudian masuk surga juga dengan selamat. Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, man sholla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, hina yusbihu asro, pada pagi hari 10 kali, wa hina yumsi asro, dan pada sore hari 10 kali, fa'akathu syafaati yaumal qiyamah, maka pasti akan memperoleh syafaatku di hari kiamat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi pelajaran ngaji hari ini yang pertama adalah memang kita harus memperbanyak sholawat. Berapa banyak Pak Amin? Sebanyak-banyaknya, tapi paling tidak sehari semalam itu 20 kali. Pagi 10 kali, sore 10 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ibu menjadikan waktu kita 24 jam dalam sehari semalam. Gini apa nggih? Nah, ketika kita baca sholawat itu nggak nyampe 1 menit Bapak. Misalnya kita cek ya. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ini malah nggak nyampe setengah menit, Zatarno. Nggak nyampe setengah menit. Kulon jenengan diparingi waktu kali Gusti Allah sehari semalam itu 1440 menit. Anggap kita 10 kali sholawat itu setengah menit, berarti satu hari kita hanya perlu 1 menit saja. Setengah menit pagi hari, setengah menit sore hari, baca sholawat, insya Allah kulon jenengan pikantuk syafaatipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Bahkan tentang sholawat niki ibu bapak yang saya muliakan, disebutkan dalam kitab Al-Qaulul Badi karya Imam As-Sakhawi. Ya, As-Sakhawi ini adalah murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ini ulama besar. Beliau mengatakan as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sababun linailil syafaatihi, akan menjadi sebab memperoleh syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sababun liqada'il hawaiji. Siapa yang membaca sholawat kepada Nabi itu akan menjadi sebab dikabulkannya seluruh doa-doa kita, dikabulkannya seluruh keinginan-keinginan kita. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu ini biasanya kalau punya keinginan besar terus ngapain biasanya Bu? Biasanya pasang status. Tolong doain aku ya, begitu ya. Nah sekarang harus dirubah Bu, jangan pasang status tapi bersolawatlah, karena keinginan ibu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baca solawat. Ibu kepingin anaknya nurut, baca solawat. Ibu-ibu kepingin suaminya itu nggak gandrung terus sama WA misalnya gitu ya, maka baca solawat. Ibu-ibu kepingin renovasi rumah, kepingin ganti motor baru, kepingin anak-anaknya yang kuliah lancar, kepingin yang sakit-sakit disembuhkan, baca solawat. Karena solawat itu adalah sababun
liqadail hawaij, salat itu menjadi sebab dikabulkannya doa-doa. Kemudian selanjutnya Imam As-Sakhawi mengatakan sababun limaghfiratiz dzunub. Sholawat itu adalah menjadi sebab diampuni segala dosa-dosa kita. Jadi alhamdulillah. Selanjutnya sababun li kafayatillahi ma ahamma al-abdi. Jadi sholawat itu adalah oleh Allah akan dicukupi seorang hamba itu dari kesusahan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sering baca sholawat ini mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan jauh dari kesusahan. Segala hal-hal yang merintang akan ada selalu jalan keluar. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya sababun lidawamil mahabbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca sholawat, kita akan semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir disebutkan dalam kitab itu sababun lidawamil iman. Kalau kita sering baca sholawat, maka kita akan dimudahkan untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Ibu bapak yang saya muliakan, oleh karenanya monggo baca sholawat. Kalau jenengan kepingin dikabulke doa-doanya, kepingin diijabah keinginannya, dosa-dosanya kepingin diampuni, kemudian kula jenengan kepingin boten kesusahan dalam menjalani kehidupan ini, semakin tambah cinta kepada Nabi, semakin iman kula jenengan kokoh, perbanyak baca sholawat. Setuju Ibu? Minimal berapa coba tak tes, minimal berapa Ibu sehari? 20, pagi 10, sore 10. Ibu bapak yang saya muliakan, kemudian hari ini tadi disampaikan kita ngajinya bertepatan dengan tahun baru Islam. Hari ini itu kita sudah memasuki tahun baru Islam 1447 Hijriah. Alhamdulillah Allah masih menghendaki kita punya umur panjang. Alhamdulillah. Bedane tahun baru Masehi dengan tahun baru Islam itu napa Pak Amin? Bedanya begini. Kalau tahun baru Masehi, orang-orang tuh sering berteriak Happy New Year, gitu ya. Bahasa Inggrisnya ya. Happy New Year gitu, tahun baru. Tapi kalau di tahun baru Islam itu kita harus berteriak, sudah tobat belum bro? Nah gitu harusnya kita. Kita itu muhasabah. Kalender Islam itu diawali dengan perjuangan, ya, tonggak perjuangan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan diawali dengan pesta pora. Makanya kalau di tahun baru Masehi banyak sekali kembang api yang menjulang ke langit, tetapi kalau di tahun baru Islam kita nanti malam harusnya bangun nangis jaluk ning Gusti Allah, baik keinginan dunia maupun keinginan akhirat. Kalau di tahun baru Masehi kita sering dengar banyak trompet yang begitu membisingkan, maka di tahun baru Islam kita harus muhasabah. Tadi disampaikan oleh Pak Kades ya, kita harus bermuhasabah. Itu bedanya tahun baru Islam dengan tahun baru Masehi. Tadi disampaikan oleh Pak Kades ya, ini nyambung saja. Kita muhasabah, sudah berapa banyak amal-amal yang kita lakukan. Tadi sampaikan Pak Kades, sudah berapa banyak perintah-perintah Allah yang tidak kita tunaikan, yang kita tinggalkan. Halo bapak-bapak, makanya kita hijrah. Hijrah bukan pindah tempat, tapi hijrah dari malesnya kita ibadah menjadi rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah dari yang begitu cinta kepada dunia, tetapi lebih cinta kepada akhirat. Jadi cinta dunia itu boleh, nggak ada yang melarang cinta dunia itu, tetapi harus jangan sampai melebihi cinta kita kepada akhirat yang akan tinggal selama-lamanya di sana. Setuju Ibu Bapak?
Kita harus berhijrah dari yang dalam rumah tangga mungkin galaknya nggak karu-karuan kemarin di tahun 1446 karo bojone galak, yuk kita hijrah. Masya Allah, kalau ini saya ingatkan untuk bapak-bapak dulu nggih. Bapak-bapak, saya itu ngerti perempuan itu luar biasa ketika saya merenung di Ramadan kemarin, Pak Kades. Jadi di Ramadan kemarin itu saya sadar, makanya dulu saya galak sama istri, sekarang agak jinak itu. Perempuan itu ternyata luar biasa, Ustaz Parno, Ustaz Ridwan. Ketika di Ramadan, saya bayangin gini, Ramadan itu jam setengah 6 sore, bapak-bapaknya itu kan biasanya udah mandi kan, udah mandi terus duduk santai-santai main WA gitu, scroll media. Sementara istri kita tuh di dapur, padahal sama-sama lapar ya kan, mempersiapkan hidangan berbuka untuk kita dan keluarga, ini luar biasa. Kemudian pas malam harinya jam 3 itu bapak-bapak masih tidur semuanya. Istri-istri kita sudah bangun, dia langsung ke dapur dan nggak membangunkan suami yang jenengan bareng dibangunkan, Pak. Ketika masakan sudah selesai, hidangan sudah tersaji semuanya, baru awake dewi dibangunkan. Itu pun angel banget gitu tuh. Angel banget, kontang itu sangat angel. Karena memang yang namanya sahur itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Nah, inilah saya jadi sadar, ya Allah, ternyata luar biasa. Dan dalam Islam itu ada 4 perempuan yang harus dimuliakan, Bapak Ibu. Satu adalah ibu kita. Jadi ibu kita ini harus dimuliakan. Ibu kita itu tidak pakai mahkota kepalanya, tapi beliau adalah beralaskan surga. Jadi surga di bawah telapak kaki ibu, makanya harus kita muliakan. Andai kata ada cita-cita kita, keinginan-keinginan kita yang belum terkabul, kita koreksi di tahun ini. Siapa tahu, atau jangan-jangan saya pernah menyakitin ibu saya ya, walaupun tanpa sengaja. Saya pernah pulang kerja capek banget di kantor atau di jalanan, itu ada sesuatu yang bikin kita jengkel, sampai di rumah kita nggak senyum sama ibu kita tersinggung, itu udah durhaka itu. Kemudian dari tersinggungnya ibu kita, ibu pergi ke kamar nangis, aku ki salah apa ya anakku kok meneng wae. Biasanya kan salaman, biasanya sok takon-takon, iki kok meneng wae, bali-bali langsung ning kamar. Aku salah apa? Kalau kita membuat ibu kita nangis kayak gitu, itu adalah sebuah kedurhakaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan misalnya ibu kita sedang nggak enak badan, terus kita menyampaikan begini, ibu kita tuh ngomong, nang tolong aku diantar ke dokter, aku kok rapena, itu sudah sebuah kedurhakaan loh Bapak, kalau kita ngajinya agak serius. Jadi berarti kita tuh nggak peka sama keadaan ibu kita. Harusnya kita itu peka, oh ibu kita nih kayaknya nggak sehat, harusnya ditawarin, ibu sepertinya ibu ini kok nggak sehat ya, ibu mau ke dokter atau obat apotek misalnya, seperti itu. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, ibu ini harus kita muliakan. Yang kedua, perempuan yang harus kita muliakan adalah istri-istri kita. Dan istri ini luar biasa. Kenapa kok kita harus memuliakan istri kita? Karena istri itu adalah ibunya dari anak-anak kita. Jadi kalau kita galak banget sama istri, ingat-ingat, dia adalah ibunya anak-anak kita. Kalau dia stres, dia nggak bisa didik anak-anak kita. Jadi yang rugi adalah kita sendiri, nanti anak kita nggak kuat gitu. Yang ketiga adalah anak-anak perempuan kita. Jadi anak-anak perempuan kita jaga biar tetap solihah gitu ya. Kemudian yang keempat adalah saudari-saudari kita. Entah bibi, entah ade, entah Mbak Yu gitu. Ini harus kita muliakan semuanya. Paham Bapak-bapak? Ya. Dan saya sampaikan intinya adalah kita hijrah dari yang keluarganya kurang harmonis, yuk kita harmoniskan. Artinya kita saling paham memahami antara suami istri. Saya tanya yang sebelah sini, artinya suami itu apa toh Pak? Pemimpin. Pemimpin ya, suami pemimpin. Kalau yang sebelah sini apa Mbak suami itu? Iya, ini ngajinya santai tapi serius ya. Tak kasih tahu ya.
Suami itu artinya adalah surga abadi milik istri. Itu suami. Surga dunia akhirat, surga abadi milik istri. Jadi surga itu adalah menenangkan, surga itu sesuatu yang indah, surga itu melindungi gitu. Artinya seorang suami itu ketika sudah sampai kita berumah tangga harus sadar saya tidak boleh menyakiti istri saya. Saya itu adalah surga baginya, begitu. Soalnya wonten niku Pak Kades, tiang niku nek kali koncone pas ngopi niku jan Masya Allah sumai ra karu-karuan, guyon ngakak, ngalor ngidul dongeng ra karu-karuan, seger banget nang warung kopi. Ning giliran bali ning omah, galake ra karu-karuan karo bojone. Wonten mboten ngoten niku, Bu? Pengalaman berarti ya. Pengalaman ya. Nah, suami itu kayak gitu, Ibu. Makanya suami itu harus pinter. Kenapa kok keluarga banyak yang sering cekcok? Karena definisi suaminya tuh baru tahu hari ini gitu ya. Jadi suami itu adalah surga abadi milik istri. Termasuk suami itu harus paham tentang sifat-sifat istri, Pak. Jadi begini, seorang istri wanita itu kalau saya boleh mengibaratkan ibarat sebuah kota yang cuacanya sangat ekstrim. Dan kita harus siap berada di kota itu. Istri itu adalah ibarat satu kota yang cuacanya sangat ekstrim, yang misalnya pas panas tidak ada mendung sedikit pun, tiba-tiba petir menyambar gitu, tiba-tiba hujan, baru ngobrol sebentar tiba-tiba marah-marah gitu. Istri itu kadang-kadang kayak gitu, memang makhluknya kayak gitu, kita harus paham itu, Pak. Saya itu pernah gini loh, Pak, dengan istri saya ya, ini mumpung istri saya nggak ikut saya ceritakan. Oh, ada anaknya ya. Istri saya tuh dulu gini, pas mau kondangan, Bu, pas mau kondangan tuh istri saya bilang gini, Bah, saya itu, dia bawa jilbab dua, Bah, saya tuh pakai jilbab yang biru atau yang merah marun, kata istri saya. Terus saya bilang, biru lebih sejuk, saya bilang gitu. Tapi merah marun api juga kok, Bah, gini macam-macam. Yo, nek memang api ya merah marun rapopo. Lu sama ki micil mau jadi biru lebih api. Ngoten niku, Pak. Nah, terus aku kon piye? Aku biru pemerah marun. Nah, aku senengnya biru, tapi nek sampean seneng merah ya ora apa-apa. Akhire kula tanteni nang motor, aku ngenteni nang motor, Bu. Ternyata dia metu saka omah niku malah sing digawa jilbab coklat. Ini perempuan tuh harus kita paham, kita nggak boleh marah-marah, Pak.